WS atau AS. Jadi kalau ada tulisannya copper sulfat heksahidrat, nanti Anda harus tulis apa. Ya, itu udah dikasih bocoran tuh ya. Kemudian pembuatan larutan harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan satuan yang diinginkan, mulai dari menimbang zat dan melarutkan dalam suatu pelarut. Nah, yang biasa digunakan itu adalah berupa satuan persen, molar, molar, normalitas ya. Jadi ini molaritas, molalitas, normalitas, ppm atau part per miligram. Itu saya yakin Anda sudah diajari, cuman kadang-kadang seringkali mahasiswa lupa ya. Kalau larutannya diminta persen, itu adalah perbandingan jumlah yang Anda timbang dengan pelarutnya. Ya, pelarutnya itu adalah bisa air, bisa alkohol, ya, atau bisa maksudnya pelarut polar dan nonpolar itu bisa kita gunakan tergantung bahan kimia yang kita gunakan. Ya, nah contohnya misalnya zat pengatur tumbuh, itu kan zat pengatur tumbuh ada yang sifatnya asam, basa. Kalau kita langsung larutkan dengan aqueous, dia tidak akan bisa larut. Nah itu pengetahuan-pengetahuan itu yang harus Anda lancar pahami pada saat Anda lulus dari program studi biologi. Ya, nah kalau membuat larutan tersebut, ini ada perbandingan jumlah berat gram zat terlarut dalam 100 gram pelarut. Artinya apa? Anda menimbang dulu, kemudian Anda menimbang zatnya, terlarutnya, entah magnesium sulfat, amonium nitrat, kemudian atau MsO4 atau NaCl, kemudian Anda masukkan ke dalam suatu wadah, itu akan masukkan dalam wadah ya, kemudian Anda timbang sampai 100 gram ya, beratnya, bobotnya ya. Nah, ini kita sebut sebagai weight per weight. Jadi setiap kali ada tulisan, itu Anda harus tulis 5% misalnya ya, W per W. Artinya apa? Pembaca akan tahu bahwa yang Anda gunakan itu dalam bentuk powder, ya, bukan liquid. Ya, kemudian Anda gunakan ininya ditimbang sampai 100 gram. Jadi intinya adalah persen itu adalah per 100, entah per 100 gram, per 100 mililiter, ya. Nah, kemudian kalau jumlah beratnya terlalu dalam 100 mililiter per larut, itu kita harus tulis weight per volume. Jadi di dalam sebuah penulisan laporan praktikum atau skripsi, kita tidak perlu, menurut saya tidak perlu menjelaskan secara detail sekali berapa jumlahnya. Artinya 20 gram NaN3 ditimbang sampai sekian, itu menurut saya tidak cukup aja gunakan KNO3 sebesar misalnya 20%. Tulis kurung W per V. Artinya apa? Orang tahu bahwa KNO3 yang Anda gunakan itu dalam bentuk powder. Ya, kemudian Anda larutkan dalam 100 ml pelarut. Nah, atau ya jadi ini Anda bisa V per V. Ya, volume per volume ya. Jadi ini menunjukkan bahwa liquid ya, contohnya apa? Banyak bahan-bahan kimia sifatnya adalah cairan ya. Nah, seperti ini kita bisa menulis V per V ya. Kalau yang ini kita timbang bahan kimianya, kemudian kita larutkan sampai 100 ml ya dengan pelarutnya, bukan ditambahkan 100 ml ya, dilarutkan sampai 100 karena berat akan menaikkan volume kan, seperti itu ya. Nah, kalau ini volume per volume ya udah berarti gampang. Kalau disuruh 10% larutan metilin blue, berarti di kepala kita tahu bahwa kita mengambil 10 ml metilin blue, kemudian kita masukkan ke dalam gelas ukur sampai 100 ml. Kalau kita mau 10 tambah 90 kan sama-sama apa? 10%. Ya, sampai situ bisa paham? Ya, jadi ini tergantung belakangnya ya. Nah, kemudian volume per weight ya. Jadi ini adalah benarnya liquid tapi kita melarutkannya sampai 100 gram. Ini kita tulis volume per weight. Ya, V per W. Jadi nanti di dalam praktikum Anda pakai glukos, sukrosa, kemudian Anda pakai sirup, ya Anda gunakan, Anda harus tulis ininya. Ini kita belajar di sini, ya. Oke. Nah, contoh kalau kita mau menimbang larutan 20% glukosa, nah ini ditulis nih W per V.
Ya, berarti kita nimbang 20 gram sukrosa, sukrosa itu garam dapur ya. Salah, garam dapur, kacau kan. Gula pasir. Ya, kita nimbang 20 gram gula pasir, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur dan ditambahkan Aquadex sampai volumenya 100 ml. Oke, bisa sana. Kalau ini tulisannya 20% NaCl, Clorox, NaOCl. Clorox tahu kan ya, yang Bayclean itu ya, itu kan liquid. Kalau ditulis 20% ini larutan Bayclean komersial Clorox, berarti untuk bikin 20% gimana caranya? Raise hanya bisa mengukur. Afifah bisa nggak? Kalau 20% Clorox, kurungnya V per V. Berarti gimana Afifah? Cara bikinnya gimana? Nggak apa-apa salah, nanti kalau salah kan nanti kita jadi tahu. Ditambahin pelarut 100 ml. Opornya, Cloroxnya berapa? 20 mili, Bu. Iya, Cloroxnya 20 mili, nanti ditambahin pelarutnya itu sampai 100 atau 20 ditambah 80 100 ya. Jadi pelarut itu sebenarnya air. Tapi kita harus lihat dulu depannya. Kalau glukosa itu kan larut dalam air. Kalau bahan kimia tertentu ya, terutama zat pengatur tumbuh atau mungkin ekstrak ya Bu, karena biokimia itu kan tidak bisa larut dengan air. Pasti harus pakai pelarut, entah metanol, alkohol dan lain sebagainya. Ya, atau dimetil sulfonat ya, itu tergantung bahan kimianya aja. Oke, baik, sudah paham ya? Yang belum paham? Saya. Nah, kemudian molaritas atau molar itu suatu larutan disebut 1 molar bila larutan itu dibuat dengan melarutkan 1 mol zat dalam sejumlah pelarut air hingga total volumenya 1 liter. Jadi kalau yang persen itu satuannya adalah 100. Ya, jadi sebenarnya saya tidak tahu, kadang-kadang kalau kita baca itu, oh percaya 1000%, emang ada persen sampai 1000%, persen itu maksimum 100. Ya, kalau misalnya lebih dari 100 kita bisa menulis volt berapa kalinya. Ya, misalnya lebih dari ini ya berarti kita bilang oh berarti itu 30 kalinya dan lain sebagainya. Ya, karena itu takutnya rancu dengan artinya persen di dalam sistem larutan. Ya. Oke, sampai sini 1 liter. Jadi kalau molar itu dalam 1 liter. Nah, ini contohnya 1 molar sukrosa dibuat dengan melarutkan 1 mol sukrosa. Nah, sukrosa ini berat molekulnya 342 ya. Nah, rumus sukrosa gimana? Nah, 342 itu kan diambil dari berat molekulnya sukrosa. Ya. Nah, ini caranya gimana ngitungnya? Ya, jadi 1 mol itu sama dengan X gram per, ini mungkin kalau di ke bawahnya. Nah, gini. Ya, 1 M sama 1 molar itu sama dengan X gram per berat molekul sukrosa dalam 1 liter. Nah, atau karena soalnya sukrosa berarti berat molekulnya sukrosa. Kalau amonium nitrat ya NH4, NO3 Anda hitung berat molekulnya berapa, kemudian dilarutkan dalam 1 liter. Kan nanti tinggal dihitung ya, ini ke kanan, ke sini, nanti akhirnya dapat X gram. Nah, sehingga kita membuat 1 mol sukrosa itu adalah kita melarutkan 342 gram sukrosa, menimbang ya, 340 gram sukrosa dilarutkan dalam 1 liter. Nah, itu adalah 1 molar. Ya, nanti kalau 1 molar HCl misalnya ya, Anda tinggal hitung H1, Cl berapa? 16 ya? Saya lupa. Ya, nanti Anda tinggal timbang, oh berarti Anda harus menimbang berapa gram
HCl untuk mendapatkan 1 molar bahan. Kemudian dilarutkan dalam 1 liter. Jadi istilah adalah 1 molar itu adalah gram per berat molekul, itu aja yang paling gampang. Ya, sistemnya ada, kalau di kimia ada yang beda, enggak masalah ya, tapi ini ada salah satu cara yang juga kita gunakan. Oke. Nah, kemudian kalau molar itu dalam 1 liter, kalau molar itu dalam 1000 gram per larut, tapi prinsipnya sama 1000. Jadi kalau persen itu 100, kalau molar atau molar itu per 1000. Ya. Nah, jadi sama ini berat molekul sukrosa itu 340 menjadi 1 mol sukrosa itu kita juga menimbang 342 gram. Ya. Oke, kita melarutkannya dalam, jadi istilah molar itu adalah kita melarutkannya dalam per gram pelarut. Ya, jadi ditimbang kalau yang ini dimasukin volume. Kenapa seperti ini? Ya, ini kan kalau misalnya kita nggak punya gelas ukur, ya kita bisa menggunakan timbangan. Prinsipnya kan begitu. Ya, atau kita punyanya gelas ukur tapi nggak punya timbangan, ya kita pakai gelas ukur. Ya. Nah, kalau normal itu sebenarnya hampir sama, normalitas hampir sama dengan molaritas, tetapi tergantung gram ekuivalen H plusnya yang ada di dalam senyawa yang kita ukur ya. Jadi larutan 1N itu adalah larutan yang berasal dari sejumlah zat elektrolit dilarutkan dalam air hingga volumenya sama menjadi 1 liter. Tapi gram ekuivalen ini tergantung dari hidrogennya. Ya, jadi larutan normalitas itu ditentukan oleh konsentrasi ion H+ dalam sistem larutan tersebut. Ya, jadi kalau kita menghitung 1 N H2 1 N H2 SO4 itu tidak sama. Ya, ini jumlah yang kita timbang ya. Ya, ini akan berbeda sekali dengan kalau kita menimbang HCl. Ya, karena ini hanya 1, ini hanya 2, ini lebih kecil jadi dibagi. Ya, jadi 1 M normalitas, saya salah. Ini tidak sama dengan 1 M H2 SO. Ya, karena kalau normalitas itu harus dibagi lagi karena hanya ini ada 2. Kalau moralitas itu tidak. Jadi jumlah yang kita gunakan itu kalau normalitas itu dia lebih sedikit daripada moralitas karena ini dibagi 2. Oke. Nah, sekarang yang kelima, cuman ini doang jadi ya. Pak ppm atau part